Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, lebih baik kita baca bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pemakalah, apakah sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Baik, silahkan untuk dipresentasikan, Mbak Kholilah. Ya, sebentar akan saya share terlebih dahulu PPT dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hasan Saidi selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tematik ibadah dan muamalah serta teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam media Zoom meeting ini. Walaupun medianya seadanya, kita berusaha semaksimal mungkin agar bisa menyerap materi pada siang hari ini. Oke, saya mulai. Pengertian dari tarawih. Apa sih itu tarawih? Tarawih itu berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata tarawihah, yang artinya istirahat. Nama tersebut diberikan untuk sholat berjamaah di malam-malam Ramadan karena mereka mula-mulanya itu berkumpul untuk sholat, kemudian beristirahat di antara 2 kali salam. Pada masa Rasulullah itu sendiri, tidak terdapat istilah sholat tarawih, melainkan adanya qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sudah ditelusuri, hanya terdapat kata-kata qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Namun, kata qiyamul lail atau qiyamul Ramadan ini disepakati oleh para ulama 4 madhab dengan nama tarawih. Mengapa? Karena para ulama salaf dalam mengerjakan sholat itu, mereka beristirahat sekejap di tiap-tiap 4 rakaat. Sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid data lailatin fa shalla bi sholatihi nasun summa shalla minal qabilah faqasuran nas summa ijtama'u minal lailatis salisah awir rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu ang tufroda alaikum qala wa dzalika fi Ramadan. Nah, di sini artinya bahwa suatu malam Rasulullah itu sholat di masjid, lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Kemudian beliau pada malam yang kedua itu sholat lagi dan ternyata diikuti oleh banyak orang. Namun, pada malam yang ketiga atau yang keempat ini, mereka berkumpul, namun Rasulullah itu tidak keluar. Maksudnya, Rasulullah tidak keluar ke masjid untuk sholat. Lalu pada pagi harinya, ketika beliau melaksanakan sholat subuh, beliau itu bersabda seperti ini. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada sesuatu pun yang menghalangiku untuk keluar dan sholat bersama kalian. Hanya saja aku khawatir akan diwajibkan atas kalian. Rasulullah berarti pada malam pertama, kedua itu beliau melaksanakan qiyamul lail. Kemudian pada malam yang ketiga, beliau itu tidak keluar karena beliau itu khawatir akan diwajibkannya sholat tarawih. Seperti itu. Ini menurut hadis Aisyah Rasulullah. Selanjutnya, hadis yang kedua, An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughribun nas fi qiyami Ramadan wa yaqulu man qamahu imanan wa ihtisaban ghufirallah. Nah, di sini adanya kata qiyamu Ramadan, bukan tarawih.
Karena dulu memang menggunakan kata-kata qiyamu Ramadan. Di sini diterangkan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW memberi semangat orang-orang untuk menegakkan qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan di sini yang ditafsirkan sebagai sholat tarawih. Beliau bersabda, barang siapa menegakkannya karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan Rasulullah SAW tidak pernah sholat tarawih bersama orang-orang berjamaah. Hadis ini menyatakan bahwa keutamaan dari sholat tarawih itu sendiri yaitu diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Barang siapa menegakkannya karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian pada masa Rasulullah itu sendiri, sholat tarawih tidak dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan secara berjamaah setelah adanya perintah Umar bin Khattab untuk melaksanakan sholat tarawih itu secara berjamaah. Dari hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi, para ulama ahli hukum menyimpulkan bahwa sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki maupun perempuan. Dari 3 imam madhab seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah bagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, hadis tentang sholat tarawih dengan berjamaah. Yang ini yang sudah saya sebutkan tadi tentang perintah Umar untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Saya bacakan. An Abdurrahman ibni Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu lailah fi Ramadan ilal masjid fa idan nas auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi. Bisa dibaca sampai terakhir untuk mempercepat kuliah ini. Yang artinya, aku keluar bersama Umar Al-Khattab radhiyallahu an pada malam Ramadan menuju masjid. Ternyata orang-orang sholat berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri dan ada seorang yang sholat diikuti oleh makmum yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Nah, maka Umar berkata, aku pikir seandainya mereka semuanya sholat berjamaah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik. Lalu Umar itu memantapkan keinginannya itu untuk mengumpulkan mereka dalam satu jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada hari berikutnya, pada malam yang lain, ternyata orang-orang itu sholat jamaah dengan dipimpin satu orang imam, yaitu oleh Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar ini berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Bid'ah adalah ini itu, yaitu berjamaah dalam melakukan sholat tarawih. Sejak adanya hadis ini, sejak adanya peristiwa ini, maka sholat tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah. Dari masa Rasulullah sampai dengan masa Umar bin Khattab sebelum ada hadis ini, ada peristiwa ini itu, sholat tarawih dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Kemudian, hal lain tentang sholat tarawih itu pertentangan antara 23 rakaat ataupun 11 rakaat. Nah, ini salah satu hadis yang menerangkan sholat tarawih itu 23 rakaat. Wa qala Malik an Yazid ibni Ruman kana nas yaqumuna fi zaman Umar bisalasin wa 20 rakaatan fi Ramadan wa ra'a ba'duhum ayyusalli ihda wa arba'ina rakaatan ma'al witri. Wa huwa qawlu ahli al-Madinah wal amal ala hada indahum wa huwa ikhtiyaru Ishaq. Artinya, Imam Malik berkata, dari Yazid bin Ruman, bahwa di masa Umar bin Khattab, masyarakat melakukan qiyamu Ramadan 20 ditambah 3 rakaat. Nah, ini. Kemudian yang hadis tentang 8 rakaat, yakni hadis dari siapa ini? Dari Aisyah. An Abi Salamah ibni Abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulullah fi Ramadan faqalat ma kana Rasulillahi yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa qulihinna summa yusalli salasan.
Abi Salamah bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Aisyah pun menjawab bahwa Rasulullah itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan beliau melaksanakan sholat tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi intinya melaksanakan dengan 8 rakaat. Nah ini kemudian selanjutnya istimbat ulama-ulama madhab fikih. Madhab fikih al-Hanafi. Ada beberapa konsep mengenai sholat tarawih yang ada pada kitab-kitab yang bermadhab Hanafi. Di antaranya kitab An-Naqfu fil Fatawi karangan Abu Hasan Ali bin Husain bin Muhammad As-Suwadi. Konsep mengenai sholat tarawih dalam kitab tersebut, rakaat tarawih itu 20 rakaat. Dalam setiap rakaat salam. Dan Rasulullah pun mulanya sholat tarawih itu sendirian. Demikian halnya para sahabat sampai pada masa Umar radhiyallahu an. Akhirnya ide tarawih terkoordinir secara berjamaah adalah sejak masa Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab sebagai imam jamaah laki-laki dan Ibnu Abi Hasamah sebagai imam jamaah perempuan. Mengapa Umar itu memerintahkan untuk berjamaah? Ini tuh demi tujuan maslahah persatuan umat Islam. Ketika mereka sholat tarawih itu sendiri-sendiri maupun dalam kelompok-kelompok kecil, ini mengakibatkan adanya fitnah bahwa umat Islam itu terpecah belah, seperti itu. Kemudian, menurut pendapat mayoritas ulama, perkiraan dan ukuran rakaat tarawih itu 20 rakaat dengan 10 kali salaman, 5 kali tarwihah atau 5 kali istirahatan, yaitu setiap 2 kali salam ada istirahatnya. Pengarang kitab ini menyatakan bahwa sejak Umar radhiyallahu an membuat bid'ah ini, tidak seorang pun yang mengingkarinya, termasuk istrinya Nabi Muhammad, yaitu Aisyah yang meriwayatkan bahwa sholat tarawih itu adalah 11 rakaat. Jadi tidak ada pertentangan dari sahabat seperti Utsman bin Affan ataupun Ali bin Abi Thalib. Seperti yang sudah kita ketahui tentang Rasulullah pernah bersabda bahwa ikutilah orang sesudahku, maka kalian akan selamat. Nah, ini merupakan salah satu anjuran kita mengikuti Umar radhiyallahu an. Kemudian madhab fikih Maliki. Dalam kitab Fiqhul Ibadah ala Madhabil Malik karya Al-Hajjat Kaukab Ubay terdapat keterangan bahwa hitungan rakaat tarawih adalah 20 rakaat, kemudian pernah juga pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi 36 rakaat. Ini mengapa? Karena pada masa Umar bin Abdul Aziz itu ditambah menjadi 36 rakaat dengan tujuan penambahan ini adalah menyamai penduduk Mekah dalam kaitannya dengan keutamaannya. Karena mereka itu dapat melakukan tawaf di Baitullah sudah mengerjakan tiap-tiap 4 rakaat sekali tawafan, yakni sudah tiap-tiap 2 salam. Oleh karena itu, Umar untuk mengerjakan sholat sebagai ganti daripada tawaf pada tiap-tiap 4 rakaat dengan 2 salam. Selanjutnya, madhab fikih Asy-Syafi'i. Menurut pemaparan Imam Syafi'i yang ditulis dalam kitab bahwasanya beliau lebih suka sholat tarawih sendirian dan beliau melihat sendiri penduduk Madinah sejak masa lampau Qiyamul Ramadan dengan sholat 39 rakaat. Dalam hal ini, Imam Syafi'i lebih condong pada sholat tarawih dengan bilangan 20 rakaat karena mengikuti sahabat Umar radhiyallahu an. Yang terakhir, madhab fikih Al-Hambali. Menurut beliau, sholat tarawih dengan bilangan rakaat 20 rakaat itu lebih utama. Namun, beliau tidak menafikan bilangan-bilangan yang lain seperti 11 rakaat. Bahkan, beliau juga tidak mempermasalahkan sholat lebih dari 20 rakaat. Pada intinya, menurut beliau itu, sholat berapapun rakaatnya itu boleh, harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi jamaahnya. Apabila jamaahnya itu mampu sholat tarawih dengan bacaan panjang, maka 13 rakaat itu lebih utama. Namun, apabila jamaah tidak mampu, maka 20 rakaat itu lebih utama dengan meringankan bacaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi diskusi, silahkan yang ingin bertanya. Yang anak titik emas. Saya ingin bertanya, Baik, Mbak Rahayu, sebentar. Mbak Holila. Mbak Tia, Ya, Mas. Mbak Holila, ini Mbak Rahayu mau bertanya, Mbak. tapi bukannya ada 2 pemakalah ya? Oh, ada 2 Iya, pemakalah. silakan. Satu lagi berarti. iya saya. Ya udah. Dua pemakalah. Pertanyaan Dipresentasikan. bisa diutarakan langsung biar nanti saya jawab terlebih dahulu. Oh, baik. Mbak Rahayu, silakan pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan ya, nanti bisa dijawab Mas Rifki atau Mbak Holila. Berarti nanti saja ya. Kita dengarkan Mas Rifki dulu. Iya, Bu. Oh iya, ya boleh Mbak. Baik, silakan Mas Iya, Rifki Mbak. untuk mempresentasikan. Bisa membagikan screen-nya sendiri atau saya bagikan? Dibagikan Mbak Tia. Oh, baik. Bentar ya. Sambil dimulai tidak apa-apa, Mas. Baik, nama saya Maulana Rifki, NIM 3219008. Saya sebagai pemakalah akan menjelaskan sedikit mengenai sholat tarawih. Karena sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sholat tarawih yang dijelaskan oleh secara rinci oleh Mbak Abdullah. Yang pertama yaitu pengertian sholat tarawih. Sholat malam di bulan Ramadan dinamakan tarawih yang artinya istirahat. Hal ini karena orang yang melakukan sholat tarawih beristirahat setelah melaksanakan sholat 4 rakaat. Kata tarawih dalam bahasa Arab adalah penjamak dari kata istirahat, yang secara kebahasaan berarti mengistirahatkan atau istirahat sekali. Jika dijamakan, maka akan berarti istirahat beberapa kali, minimal 3 kali. Karena minimal jamak dalam bahasa Arab adalah 3. Sholat qiyam Ramadan disebut dengan sholat tarawih karena orang-orang yang melakukannya beristirahat tiap sehabis 4 rakaat. Maka dari sudut bahasa, sholat tarawih adalah sholat yang banyak istirahatnya, minimal 3 kali. Hukum sholat tarawih. Para ulama sepakat bahwa sholat tarawih hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan. Bahkan menurut ulama Hanabilah, dan Malikiyah, hukum sholat tarawih adalah sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan. Sholat ini dianjurkan bagi laki-laki atau perempuan. Sholat tarawih merupakan salah satu syiar Islam. Imam Asy-Syafi'i, mayoritas ulama Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa lebih utama sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dan para sahabat. Kaum muslimin pun terus-menerus melakukan sholat tarawih secara berjamaah karena merupakan syiar Islam yang begitu nampak sehingga serupa dengan sholat Id. Yang ketiga yaitu tata cara sholat tarawih. Tata cara sholat tarawih adalah sholat 2 rakaat dan 2 rakaat dipisah dengan 1 salam. Atau terkadang diperbolehkan melaksanakan sholat tarawih disyaratkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Mbak Tia bisa bahwa para ulama ini beralasan bahwa sahabat melakukan sholat pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di bulan Ramadan 20 rakaat atas perintah beliau. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dan lain-lain.
dan disetujui oleh para sahabat serta terdengar di antara mereka ada yang menolak. Karenanya hal itu menjadi ijma, dan ijma sahabat itu menjadi hujah atau alasan yang pasti sebagaimana ditetapkan dalam usul fikih. Baik, saya akan menjelaskan hadis tentang sholat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik bin Amani Shihabin an-Humaydin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira taqaddama min dhanbi qala man shihab fatuwfi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalika khairan Umar radhiyallahu anhu. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakan. Ibnu Syihab berkata, kemudian Rasulullah SAW wafat. Namun orang-orang terus melestarikan tradisi menegakkan malam Ramadan secara bersama jamaah. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga zaman kekhalifahan Abu Bakar dan awal-awal kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahih Bukhari hadis nomor 1370. Mengenai sanad hadis Bukhari hadis nomor 1870. Yang pertama Abdullah bin Yusuf At-Tunisi Al-Qilai Abu Muhammad radhiyallahu anhu. Maka kalangan tua wafat tahun 280 Hijriah, hidup di Marok, wafat di Marok. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Ashja'i Al-Humairi Abdullah tabi'in kalangan tua, wafat tahun 179 Hijriah, hidup di Madinah, wafat di Madinah. Muhammad bin Nulim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Al-Quraisy Asyuri Abu Bakar tabi'in kalangan pertengahan, wafat tahun 124 Hijriah, hidup di Madinah. Umayyad bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuri Al-Quraisy Abu Ibrahim tabi'in kalangan tua, wafat tahun 105 Hijriah, hidup di Madinah, wafat di Madinah. Abdurrahman bin Syah Al-Dawsi Al-Yamani Abu Hurairah Sahabat, wafat tahun 57 Hijriah, hidup di Madinah, wafat di Madinah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya itu. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Baik, kita mulai sesi diskusi. Silahkan yang ingin bertanya. Tadi Mbak Rahayu, silahkan. Terima kasih Mbak Tia. Ini pertanyaannya kepada Mas Rifki dan Mbak Lila. Yang pertama, apakah waktu pelaksanaan sholat tarawih itu diharuskan bersambung dengan sholat isya, yaitu dilakukan setelah sholat isya secara langsung? Ataukah boleh ini misalnya ya, ada jamaah yang sholat isya, kemudian mereka itu maksudnya pulang ke rumah masing-masing, kemudian jam 9 mereka berkumpul di masjid lagi untuk melakukan sholat tarawih. Hal seperti itu apakah diperbolehkan? Terus yang kedua, apakah boleh bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat tarawih secara munfarid karena dia kan misalnya tertinggal untuk berjamaah? Dan apakah sholat tarawih perempuan di rumahnya itu lebih baik ataukah di masjid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa, pertanyaannya beruntun itu. Iya, berarti dipacangin ya. Alhamdulillah, Pak, peningkatan. Iya, baguslah, bagus. Jangan jadi pendiam. Yang lain, silahkan ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin mau sekalian dijawab, Mbak? Mas Agung, ya, silakan.
Mas Agung apa Mas kepada Haji dulu nih? pemakalah. Saya pertanyaan. Mas Haji dulu wes, Mas Haji dulu. Oke. Mas Haji silakan Mas Haji. Sebentar Mbak Dia. Gimana, Mohon Mbak? pertanyaannya itu dicatat di kolom chat ya supaya kita itu bisa semuanya itu bisa tahu pertanyaannya itu apa lah gitu. Gimana? Setuju? Boleh, silakan yang ingin bertanya ditulis di kolom chat juga. Ya, saya harus ditulis juga ya? Iya, Mbak. Iya Mbak Ayu, supaya lebih jelas, supaya teman-teman itu bisa tahu pertanyaannya dan tahu juga. Oke. Baik, silakan sambil Mbak Ayu mencatat. Mas Haji, silakan pertanyaannya. Ya, baik. Kan saya ingin bertanya kepada Mbak Kholilah dan Rifki. Kan kemarin pas bulan puasa itu pernah viral mengenai video sholat tarawih yang sangat super cepat. Nah, bagaimana menurut para pemakalah mengenai hal tersebut? Sekian. Bisa diulangi Mas Aji? Ya, bagaimana menurut Anda mengenai atau menyikapi ada kemarin itu pernah viral video tarawih yang sangat super cepat. Bagaimana menurut Anda? Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Mas Ahmad Agung. Apakah jadi bertanya? Atau yang lain mungkin? Bertanya. Silakan Mas Agung. Jadi bertanya ada seorang yang mana dia itu ketinggalan jamaah Isya dan semuanya. Kemudian Bilal sudah mengumandangkan bahwa sholat tarawihnya mau dilaksanakan. Akhirnya seorang laki-laki ini nggak jadi sholat Isya, tapi dia kemudian langsung melaksanakan sholat tarawih, tapi dia berniat bahwa dia nanti sholat Isya-nya itu diniatkan setelah sholat tarawih. Nah, apakah sholat tarawihnya, apa hukumnya sholat tarawih seorang laki-laki tersebut? Berarti intinya melakukan sholat tarawih dulu, baru sholat Isya gitu ya Mas Agung ya? Nah, dia meniatkan sholat Isya-nya nanti setelah sholat tarawih gitu. Apakah boleh sholat tarawih seperti itu? Hukumnya gimana? Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Atau mau dijawab saja Mbak Alilah? Mau dijawab dulu? Sudah dulu Mbak, ditampung terlebih dahulu. Baik, kita tampung terlebih dahulu. Silakan Mas Rifki atau Mbak Alilah akan menjawab. Apakah pertanyaannya sudah ditulis semua? Sepertinya tidak ada sih di chat. Mbak Ayu, apakah sudah ditulis di chat pertanyaannya? Soalnya tadi cepat sekali. Ya, Mbak, ini lagi nulis sebentar belum selesai. Ya. Apakah itu diperbolehkan? Sambil menulis saya kira tidak mesti urut ya, mana yang mau dijawab. Oh, dijawab dulu gitu Pak. Maksudnya pertanyaan mana yang dijawab terlebih dahulu sambil nulis. Sebab kalau menulis itu nanti Ya. selesai. Ya Pak, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rahayu. Mbak Rahayu terlebih dahulu. Apakah waktu pelaksanaan sholat tarawih itu diharuskan bersambung dengan sholat Isya, yaitu dilaksanakan sholat Isya secara langsung, ataukah boleh seandainya ada jamaah saya
yang sholat isya kemudian mereka pulang ke rumah lalu jam 9 ke masjid lalu melaksanakan sholat tarawih, apakah itu diperbolehkan? Jawaban dari saya, tentu diperbolehkan. Kenapa? Karena sholat tarawih itu sendiri merupakan sholat sunnah yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah isya sampai waktu sebelum terbit fajar. Maksudnya itu berarti sebelum subuh, kayak gitu. Kemudian, yang kedua, apakah boleh bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat tarawih secara munfarid? Menurut saya, seorang laki-laki itu melaksanakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih sendiri kan boleh dilaksanakan baik berjamaah maupun tidak berjamaah. Namun, sunahnya kan dilaksanakan secara berjamaah karena mengikuti keutamaan dari sholat fardu. Bila dilaksanakan secara berjamaah, pasti akan mendapat pahala yang lebih. Nah, seperti begitu pula dengan sholat sunnah tarawih ini. Jika dilaksanakan dengan berjamaah, tentu akan lebih baik lagi. Nah, tentu apakah boleh bagi seorang laki-laki untuk melaksanakan sholat tarawih secara munfarid? Ya, tentu boleh. Nah, gitu jawabannya. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Silakan Mas Rifki. Mungkin ada jawaban. Silakan jawaban dari Mas Rifki mengenai pertanyaan dari Mbak Rahayu. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu. Apakah sholat tarawih diharuskan bersambung dengan sholat isya atau yang yaitu dilakukan secara langsung, atau boleh seandainya ada suatu jamaah yang bersepakat untuk mengakhirkannya setelah sholat isya, lalu mereka berpisah dan berkumpul lagi di lain kesempatan, ataukah yang demikian itu boleh? Baik, saya akan menjawab. Adapun sholat tarawih, maka hukumnya sunnah muakkadah dan pelaksanaannya adalah setelah sholat isya, dan sunnah rawatibnya atau ba'diyah secara langsung. Inilah yang menjadi amalan kaum muslimin semenjak dahulu. Adapun mengakhirkannya sebagaimana ditanyakan oleh penanya, sehingga mereka mendatangi masjid dan mengerjakan tarawih tersebut, maka ini menyelisihi apa yang telah menjadi amalan muslimin terdahulu. Para ulama ahli fikih menyebutkan bahwasanya tarawih itu dikerjakan segera setelah sholat isya dan sunnah rawatibnya. Namun seandainya mereka mengakhirkannya, maka tidak kami katakan bahwa ini haram. Akan tetapi yang demikian itu menyelesaikan apa yang telah menjadi amalan semenjak dahulu. Begitu yang bisa saya jawab. Gimana Mbak Rayu? Ya, Mas Rifki tadi suaranya nggak jelas, tapi kayak rame. Bagaimana Mbak Rahayu? Ya, saya terima jawabannya. Baik, silakan selanjutnya pertanyaan dari siapa yang ingin dijawab? Pertanyaan dari Mas Agung mengenai bagaimana meniatkan sholat isya setelah sholat tarawih, itu bagaimana hukumnya? Sepertinya, bukan sepertinya, tapi kayak gini, sholat isya itu kan wajib, sedangkan sholat tarawih itu merupakan sholat sunnah muakkad, atau dengan kata lain, sholat yang sangat dianjurkan. Meniatkan sholat isya berarti setelah sholat tarawih, berarti mendahulukan sholat sunnah daripada sholat wajib. Itu hukumnya bagaimana? Mengenai tidak diperbolehkan, karena mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib itu tidak diperbolehkan. Maka harus sholat isya terlebih dahulu, kemudian sholat sunnah tarawih. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Silakan menurut Mas Rifki, bagaimana pertanyaannya Mas Agung? Pertanyaan Mas Agung, meniatkan sholat isya setelah sholat tarawih, bagaimana hukumnya ya? Oke. Menurut saya, apapun itu, sholat sunnah tarawih seharusnya dikerjakan setelah isya. Yang Ramadan itu dilakukan setelah isya. Tapi sholat sunnah yang dikerjakan sebelum isya ini dinilai sebagai
sholat sunnah antara maghrib dan isya, Mas Agung. Jadi bukan termasuk sholat taraweh, karena sholat isya belum dikerjakan, dan sholat sunnah antara maghrib dan isya hukumnya boleh, namun statusnya bukan termasuk qiyam Ramadan yang kita kenal, karena qiyam karena qiyam Ramadan itu dilakukan setelah isya, sehingga sholat ini terhitung sholat sunnah antara maghrib dan isya. Kemudian sholat isya setelah itu statusnya isya. Hanya saja yang paling afdal dan paling baik untuk dikerjakan adalah jika seseorang memulai dengan sholat wajib, kemudian sholat taraweh berjamaah. Inilah cara yang selayaknya dilakukan, sehingga dia bisa mengikuti sunnah di samping setelah melaksanakan jamaah taraweh dan dia berniat sholat wajib. Kemudian ketika imam salam setelah dapat 2 rakaat, dia berdiri menyempurnakan 4 rakaat, hukumnya sah. Artinya ketika imam sholat 2 rakaat, sementara makmum ini ikut jamaah dengan niat sholat. Kemudian ketika imam salam, dia berdiri menyempurnakan setelah rakaat, maka status sholatnya sah. Kesimpulannya, sholat isya setelah sholat taraweh memang sah hukumnya dan tidak membatalkan kedua sholat tersebut. Hanya saja taraweh yang dikerjakan belum dianggap sebagai yang dikerjakan antara maghrib dan isya, bukan qiyam Ramadan. Ya ampun, Mas Agung, gimana itu Mas Agung? Oke, sip. Jalan-jalan Mas Agung sih. Jalan-jalan. Baik, silakan pertanyaan yang Serius kuliahnya. Pertanyaan dari Mas Setio Aji. Saya akan punya pertanyaan dari Mas Setio Aji. Bagaimana menurut Anda mengenai sholat taraweh yang sangat super cepat? Ini terjadi di jamaah. Saya juga pernah melihat di televisi ada seorang jamaah yang sholat sangat-sangat cepat. Entah berapa detik itu hanya sholat kilat sekali. Saya juga pernah membaca artikel mengapa mereka pernah membaca sebuah referensi di mana menurut mereka sholat ini itu melaksanakan tumak ninahnya saja. Nah, mereka sholat dengan melaksanakan tumak ninah. Tumak ninah itu kan sholat dengan seperti hitungan subhanallah 3 kali, berdiam sih salah. Intinya itu diam selama 3 kali membaca subhanallah. Itu menurut mereka. Akan tetapi saya sendiri belum tahu apakah sholat itu diperbolehkan ataupun tidak. Namun menurut mereka itu cuma melaksanakan tumak ninahnya saja. Sehingga untuk mempercepat sholat tarawih tersebut. Tuh, seperti itu jawaban dari saya, Mas Tio Aji. baik, silahkan menurut Mas Rifki bagaimana? Pertanyaan dari Mas Tio Aji. Pertanyaan mengenai sholat taraweh dengan super cepat atau kilat itu, menurut saya jika dilakukan setiap gerakan sholat, dilakukan sekiranya subhanallah, maka sah-sah saja dilakukan. Tetapi ucapan subhanallah dengan lisan gerakan secara wajar bisa dilakukan selain dari bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat. Jadi kayak gini, semisal walaupun cepat, tapi tetap itu loh, imam membacanya secara jelas gitu, surat yang dibacanya, dan makmum itu mendengarkan secara lantang, bisa secara jelas. Kalau misal imamnya membaca dengan tidak jelas, cepat, itu akan memunculkan kemudaratan yang tidak baik itu, Mas.
Terus berdasarkan kemaslahatannya, sholat tarawih itu dilaksanakan secara jamaah. Dalam berjamaah ini maka imam harus membawa dan melihat kondisi yang menjadi makmumnya. Maka jika sholat dilaksanakan dengan cepat, lantas makmum banyak yang ketinggalan, maka itu tidaklah maslahat. Demikian pun jika tidak maslahat, maka akan mengurangi pada kualitas sholat. Sholat yang sah adalah berdasarkan tata aturan dan kualitas yang berdasarkan nilai. Sudah barang tentu nilai sholat yang lebih tinggi adalah berdasarkan tata cara yang tertib dan merujuk pada keyakinan. Sehingga kalau dilakukan lebih cepat dan memudaratkan, maka keluar dari hakikat dari sholat tarawih itu. Karenanya nilai sholat tarawih bukan sekedar ibadah yang bersifatnya pribadi, tetapi nilainya ibadah sholat. Maka sholat tarawih itu ibadah sosial, bukan ibadah yang sifatnya pribadi. Maka dengan kaitannya dengan fenomena sholat sepertepat, sholat tersebut tidak bernilai sosial. Dalam tata tertib imam, sebelum melaksanakan sholat, imam harus memastikan terlebih dahulu kesiapan dan kerapihan makmumnya. Jadi kalau ingin menjadi imam harus melihat kondisi makmumnya dulu, gitu Mas. Dalam hal ini untuk melaksanakan sholat taraweh, maka imam pun mesti memperhatikan kondisi makmumnya atau jamaah. Ini ya ibaratkan Mas Abdi berpergian terus naik travel, nah terus itu bawa penumpang, ya itu ibaratkan misal yang nyopir itu cepat dan ugal-ugalan, maka kondisi makmumnya tidak khusyuk dan juga imamnya seenaknya sendiri gitu loh, ibaratkan gitu. Jika sopir membuat resah bagi jamaah, maka itu disebut makruh sholatnya, begitu juga dengan sholat taraweh gitu loh. Baik, seperti itu yang mungkin saya bisa jawab. Ya baik, terima kasih atas ceritanya dan juga Fadilah, terima kasih. Jika apakah ada pertanyaan lagi mungkin atau mau menanggapi jawaban dari kedua pemakalah? Cukup? Kalau cukup mau saya tambahin ini. Belum Mbak, saya mau menanggapi. Oh iya, Oke. silakan Mbak. Tadi kan Mbak Holila menjawab pertanyaan saya kan itu menurut Mbak Holila. Dan saya pengennya itu jawaban itu perspektif dari ulama. Kalaupun itu jawaban dari Mbak Lila, adakah dalil yang menguatkan mengenai pendapat Mbak Lila tersebut? Mbak Lilanya hilang tapi ini Mbak keluar. Kayaknya sih kendala sinyal. Ini yang pertanyaan yang apa ini, Mbak? Ya. Ini pertanyaan Yang sholat tarawih itu Pak, yang setelah sholat isya ada breaknya. Oh. Ya, ya. Paham saya. Saya kan udah paham. Mungkin Mas Rifki mau menjawabkan? Gimana Mas Rifki? Silakan. Sepertinya sudah cukup. Mungkin yang lain bisa menanggapi. Bagaimana yang lain? Bagaimana Mbak Rahayu? Iya, dijawab Mas Rifki juga nggak apa-apa kan, Mbak Lilanya nggak ada. Menurut Mas Rifki sudah cukup jelas katanya Mbak. Mbak Rahayu.
Ada yang mau menanggapi juga? Baik, Mbak Lila sudah bergabung lagi ya. Mbak Lila sudah bergabung lagi ya. Tadi Mbak Rahayu menanggapi, kan itu menurut Mbak Lila. Lah itu ada dalilnya nggak yang bilang seperti itu, kayak gitu? Dalil yang apa Mbak Tia maksudnya? Yang mana? Tentang apa yang mana maksudnya? Mau pertanyaannya banyak. Yang pertanyaan yang setelah sholat Isya, sholat tarawihnya ada breaknya dulu. Nggak langsung. Diulangi putus Mbak Tia. Yang pertanyaan sholat tarawih yang nggak langsung habis sholat Isya, tapi ada jedanya dulu. Dulu menurut ataupun apa dalil saya belum menemukan, namun seperti kataan ulama bahwa sholat tarawih dilaksanakan setelah Isya. Kemudian sampai batas waktu itu saya dengar sholat subuh. Saya lakukan bahwa tidak boleh apabila kita sholat tarawih atau bersumpah. Maaf Mbak, suaranya kurang jelas Mbak. Dari saya. Maaf Mbak, suaranya kurang jelas. Saya tahu nih. Kalau berdasarkan hadis aku di belum hadis, namun saya menemukan pendapat bahwa tarawih menurutku ya, saya temukan bahwa tarawih itu dilaksanakan setelah boleh dengan sebelumnya tercapai dari atau dari sakit sholat itu terus dia tarawih itu perbolehkan maju tidak apa gitu. Maka kayak gitu ya. Tetap tidak jelas Mbak. Mungkin bisa menanggapi atau bagaimana Mbak Rahayu? Iya Mbak, terima kasih atas jawaban. Baik, apakah yang lain mau menanggapi atau sudah cukup? Apakah sudah cukup? Baik Pak, silahkan jika ingin menambahkan. kita aja. Mana sudah selesai? Sudah Pak. Sudah. Baik, yang lain tolong untuk di unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih atas diskusinya. Terima kasih atas diskusinya, cukup baik menurut saya. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan diskusi kita tentang sholat tarawih ya di mata kuliah hadis tematis. Nggak tahu ini saya memulai dari
menjawab atau menambahkan dari pertanyaan-pertanyaan, atau secara umum saya menyampaikan tentang sholat tarawih ya? Kalau teman-teman gimana? Apa dulu kira-kira? Bebas ya, oke. Kalau bebas saya ingin apa namanya? Karena lama nggak jawab, dikacangin kata Mbak Tia, dikacangin. Jadi ya udah saya ambil keputusan ya. Dengan ini saya putuskan gitu. Jadi terkait dengan sholat tarawih ini menarik sebenarnya kalau tadi yang pemakalnya bisa menjelaskan terkait dengan hadis itu. Saya mohon bisa men-share screen ulang. Mbak Kholila apa siapa? Silakan share screen ulang. Mbak Kholila ya, makalahnya Mbak Kholila tadi yang PowerPoint itu bisa di-share lagi nggak? Utamanya pada hadis, Mbak. Utamanya pada hadis. Silakan bisa di-share enggak? Maaf yang laptop. Oke, sebentar. Saya akan buka. Oke, saya buka ya. Saya diizinkan untuk nge-share ya. Nanti saya diizinkan untuk nge-share. Jadikan saya host. Saya dijadikan host dulu. Nanti kita. Bisa nge-share semua, Pak. Partisipan bisa nge-share. Oh gitu. Oh, ya. Keren berarti. Oke, saya akan share. Wah, ini milenial ya memang ya. Teman-teman ini luar biasa. Kalau saya kan agak setengah kolonial, kalau Anda kan milenial. Sebenarnya penting itu ini, Mbak, apa namanya? Sebentar saya share dulu, belum terbuka ya untuk PowerPoint-nya. Biar saya yang share. Sebentar. Sebenarnya kalau menurut saya yang penting itu adalah memahami hadis ya. Jadi persoalan terkait dengan hukum dan seterusnya itu kan wilayah fikih. Meskipun nanti juga akan saya tambahkan gitu ya. Ini yang terkait dengan ini. Sebentar. Ini hadisnya di yang mana ya? Ini yang tentang jamaah, terus kemudian ini. Nah ini sholat tarawih yang ini ya, yang apa namanya terkait dengan hadis-hadis terkait dengan sholat tarawih itu ya. Ini harus kita pahami betul ini. Jadi ada poin-poin yang ini berhubungan dengan syarhul hadis atau berhubungan dengan bagaimana kita mensarai atau memahami hadis. Polemik yang terjadi di masyarakat itu kan kebanyakan antara ini kan, antara tarawih yang 23 rakaat dengan yang 11 rakaat. Mari kita dudukkan dengan tepat gitu ya. Yang pertama adalah yang kita pahami. Kalau yang 23 rakaat saya kira nanti setelah ini ya. Jadi kita bisa memahami di sini ada riwayat dari Abi Salamah, dari bin Abdurrahman ya, bahwasanya Sa'ala Aisyah radhiyallahu anha kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Jadi suatu ketika Abu Salamah itu bertanya ya, sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah berkata, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarata raka'atan yusalli arba'an fala tas'ala kuslihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Jadi begini, ini kalau menurut saya ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar sholat Ramadan atau sholat tarawih. Sebab begini. Kenapa tidak bisa? Saya katakan tidak bisa. Sebab di sini ya, ini ada kata-kata fi Ramadhana. Maaf, PPT-nya belum kelihatan, Pak. Apanya? PPT-nya belum kelihatan. Oh iya? Ya salah. Ternyata, sorry. Perasaan sudah saya ini. Ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, jadi ini kan terkait dengan dalil sholat tarawih yang 11 rakaat itu Mbak Kholila ya. Tadi yang dikatakan oleh Mbak Kholila seperti itu. Meskipun ini hadis juga harus diberikan secara proporsional. Kalau kita melihat misalnya ada satu matan hadis yang menarik untuk kita lihat ya, untuk kita renungkan, untuk kita teliti. Fi Ramadhana wala fi ghairihi. Pertanyaan saya, adakah sholat tarawih dilakukan di selain bulan Ramadan?
Nggak ada kan? Padahal di Ya, sini Sayyidatuna Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi. Ya kan, Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Padahal yang kita tahu bahwasannya sholat tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan. Ya kan? Paham ya ini ya? Jadi kalau hadis ini dikatakan sebagai dalil sholat tarawih 11 rakaat, saya kurang sepakat. Karena apa? Ada kata-kata fi Ramadan wa la fi ghairihi. Kalau kemudian ini arahnya adalah sholat witir, iya. Sebab sholat witir itu tidak hanya dilakukan pada waktu bulan Ramadan. Ya kan? Kecuali bagi mereka yang sholat witirnya pada bulan Ramadan saja. Kalau kita ini kan kebiasaan sholat witir ketika di bulan Ramadan kan. Kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu kayaknya nggak sunnah. Padahal sholat witir ini termasuk sholat sunnah yang muakkadah. Gitu loh. Sholat witir ini sholat sunnah yang muakkadah. Jadi sekali lagi bahwa kalau ini digunakan sebagai dalil untuk sholat tarawih, nampaknya kurang tepat. Tanpa kemudian bermaksud untuk, tanpa ada niatan subjektif ya, tapi bahwa ada kata-kata fi Ramadana wala fi ghairihi. Ya. Karena keberadaan sholat tarawih itu ada di bulan Ramadan saja. Tidak mungkin orang itu melakukan sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Karena tidak disunahkan memang. Itu. Kemudian poin yang kedua terkait dengan jamaah ini. Ini juga penting ya. Jadi sholat tarawih berjamaah ini yang seperti yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW saat itu kan tidak melakukan sholat tarawih secara berjamaah kecuali hanya pada 3 malam gitu kan ya. Hanya 3 malam itu. Kemudian adanya sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah kan baru dilakukan pada masa atas inisiatif Umar bin Umar bin Khattab, ya kan? Atas inisiatif Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'ah hada. Jadi Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang pernah melakukan bid'ah. Ya kan? Nah, Umar bin Khattab ini harus didudukkan, bukan sholatnya, tapi mengumpulkan orang secara jamaahnya itu merupakan sesuatu hal yang baru. Kan gitu kan? Dan dari hadis ini juga kita semua bid'ah itu dholalah gitu. Sebab kalau bid'ah itu dholalah bisa jadi Umar bin Khattab masuk dalam kategori ini dong. Padahal kan tidak kan, nggak mungkin kemudian sahabat Umar bin Khattab itu melakukan bid'ah yang dholalah. Makanya Umar bin Khattab sendiri mengatakan nikmatul bid'ah hada. Artinya sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Kan gitu kan, berarti ada bid'ah yang baik. Oke, teman-teman sekalian, kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi tadi luar biasa kedua pemakalah ini sudah menjelaskan dengan baik, ya kan? Dan ini saya kira karena pancingan dari hostnya gitu kan, hostnya luar biasa ini. Nanti Mbak Tia akan menjadi host terus ini ya. Nyatanya tidak ada yang ngacangin gitu. Kalau saya kan dikacangin, tapi kalau Mbak Tia malah justru nggak dikacangin. Ini kan saya kalah sama Mbak Tia sebenarnya. Oke, jadi begini ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Jadi begini ya, intinya pelaksanaan sholat tarawih itu adalah setelah sholat isya. Ini harus dipahami. Inti waktu pelaksanaan sholat tarawih itu adalah setelah sholat isya. Sehingga begini, kalau misalnya jamak ya, kita jamak takdim, maghrib dan isya. Bisa membayangkan ya, kita misalkan dalam perjalanan, status kita sebagai seorang musafir, kemudian kita sholat jamak takdim, maghrib dulu dilakukan, kemudian sholat isya, dan waktu pelaksanaannya itu ada di sholat maghrib. Maka setelah sholat isya yang kita lakukan secara jamak takdim itu, kita terus kemudian tarawih boleh. Paham? Jadi sekali lagi catatannya adalah setelah pelaksanaan sholat isya. Dan waktunya itu sudah barang tentu sampai dengan nanti fajar kan begitu. Sehingga kalau misalnya ada orang kok sholat isya, setelah sholat isya tidak langsung melaksanakan sholat tarawih, nggak ada masalah. Boleh-boleh saja begitu. Paham ya? Intinya setelah sholat isya. Meskipun sholat isya-nya itu dilakukan jamak dengan maghrib dan jamaknya jamak takdim. Artinya kalau jamak takdim kan berarti sholat isya-nya dilakukan pada waktu sholat maghrib.
Tapi hakikatnya kan dia sudah melakukan sholat isya. Saat itulah kita boleh kemudian langsung melakukan sholat taraweh tanpa menunggu waktu sholat isya. Di dalam kasus orang melakukan sholat jamak takdim. Ya, ini harus dipahami. Kemudian yang banyak beredar di masyarakat dan kurang paham itu begini, Mas. Jadi sholat sunnah itu kan sebenarnya alal marotib ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Mas ya. Jadi sholat sunnah itu kan alal marotib. Artinya ada tingkatan-tingkatan. Yang paling utama adalah sholat tahajud. Kemudian setelahnya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu kan berarti sholat yang dilakukan setelah sholat wajib kan? Ya. Sehingga ketika orang itu habis sholat isya, jangan dulu sholat tarawih. Tapi sholat rawatibnya terlebih dahulu. Tapi justru yang ada di tempat kita, itu kan orang sholat isya, setelah sholat isya, tidak melakukan sholat sunnah rawatib, langsung ikut sholat tarawih. Ini salah paham. Ya, jadi sekali lagi, ini sholat sunnah itu alal marotib. Lebih utama mana antara sholat tarawih dengan sholat rawatib? Ya lebih utama sholat rawatib. Gitu loh. Cuman di daerah kita ini, yang dipraktekkan justru ketika sholat isya langsung sholat tarawih, padahal tidak seperti itu. Lakukanlah sholat rawatib dulu, baru kemudian setelah itu sholat tarawih. Nah ini kan fadilah atau keutamaan sholat sunnah rawatib ini kan jelas lebih utama ya dalam perspektif para ulama ya dibandingkan dengan sholat tarawih. Nah ini perlu untuk kita sosialisasikan, maksud saya begitu. Ya, perlu kita sosialisasikan. Bukan sosialita Mbak Tia, tapi sosialisasikan. Ya, bukan begitu Mbak Kholila ya. Jadi bukan sosialita, tapi sosialisasikan. Oke. Berikutnya, ya, apa namanya terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih ini ya. Terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih ini, bagaimana kalau sholat tarawih itu dilakukan dengan kecepatan tinggi gitu ya. 140 km per jam kan kecepatan tinggi ya. Begini, jadi kita harus tahu bahwa tumaknina itu kan menjadi salah satu rukun ya. Min arkanis sholat al-fi'liyah, jadi termasuk rukun fi'liyah sholat itu adalah tumaknina. Sehingga begini, wa inikhtalla ruknun min arkanis sholat. Ketika salah satu rukun dari beberapa rukun sholat itu tidak terpenuhi, maka sholatnya bagaimana? Tidak sah, Pak. Tidak sah. Itu sudah jelas, karena tumaknina itu adalah termasuk bagian dari rukunnya sholat, meskipun itu adalah fi'liyah. Kan begitu. Lah ukuran tumaknina itu bagaimana? Saya kira saya nggak usah ngajarin teman-teman lah. Artinya sudah. Kalau saya lihat itu kan sholatnya itu tumaknina semua itu. Kayak Mas Agung itu tumaknina. Nggak tahu tumaknina atau ngantuk ya, tapi menurut saya kok tumaknina begitu. Jadi ukuran tumaknina berarti sudah banyak apa namanya dijelaskan oleh teman-teman semua gitu kan. Kemudian sholat munfarid itu bagaimana? Jadi sholat munfarid jangankan tarawih. Gitu loh. Ya, sholat wajib saja kalau munfarid nggak apa-apa, cuman kan afdoliyahnya atau keutamaannya menjadi kurang, kan gitu. Sekarang konteksnya kalau perempuan, sebenarnya begini ya, menyikapi perempuan yang sholat di masjid itu kan asal amnul fitnah. Amnul fitnah itu terhindar dari fitnah, itu nggak ada masalah. Cuman ya perempuan harus tahu dong kalau sholat di masjid jangan lantas kemudian menggunakan wangi-wangian yang sekiranya jarak 1 kilo wangiannya masih lah, itu kan nggak baik, ya kan? Ya layaknya orang berangkat sholat itu bagaimana kan begitu, tidak terus kemudian berlebihan. Sekarang ini yang menjadi tantangan itu kan ketika mukena sekarang ini kan warnanya macam-macam toh. Ya ada orang sholat, ya kan jamaah di masjid mukenanya warna pink, wah itu kan menarik minat itu. Utamanya kaum muda-mudi lah ini janganlah, ya mukena ya pakai putih atau pakai hitam gitu, jangan pakai warna pink terus pakai warna oranye ya kan.
Nah, sudah begitu terus kemudian ketika jalan itu agak dicincing. Dicincing itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa dicincing itu? Ditarik ke atas gitu kan, bagian bawah rukuhnya sehingga kelihatan. Nah itu tidak amnul fitnah, kalau seperti itu nggak boleh. Gitu loh. Jadi jangan terus kemudian kita itu atas dalih sholat jamaah di masjid, tapi justru apa? Menimbulkan fitnah, ini yang nggak boleh. Sehingga kalau gini, kalau perempuan secara umum sholat itu lebih baik di rumah. Kecuali jika amnul fitnah. Tapi di rumah juga jamaah loh ya. Jadi secara umum itu sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah. Nah kalau laki-laki untuk sholat sunnah memang baiknya di rumah. Kecuali ada hal lain di dalam hal ini adalah syiar misalnya. Itu pengecualian gitu loh. Ya. Terus kemudian ini ketika ada orang terlambat sholat tarawih. Dia belum sholat isya. Maka bagaimana solusinya? Oh, mudah. Solusinya adalah orang yang tertinggal sholat isya itu. Halo Mbak Tia Fania, masih mendengarkan saya? Oke, jadi sholat isyanya bagaimana? Ikut aja imam yang saat itu sholat tarawih. Imamnya sholat sunnah tarawih, kita niat di belakang makmum sholat isya, itu enggak masalah. Dalam kitab Al-Qalyubi misalnya ya, dalam kitab Tanwirul Qulub itu sebenarnya kita ini kan ketika posisi kita sebagai orang yang hendak melaksanakan sholat wajib, misalnya ketinggalan, kemudian ada imam atau makmum saat itu melaksanakan sholat ba'diyah, kita boleh kok kemudian iktimam atau melakukan sholat dengan niat makmum kepada orang sholat sunnah, itu nggak apa-apa. Jadi yang terjadi di masyarakat kan begini, orang ketinggalan sholat isya, ya dan kemudian dia sholat sendiri. Loh ini sayang sekali, sudah kadung di masjid kok mana justru sholatnya munfarid gitu loh. Ya, jadi boleh menjadikan orang saat itu yang sholat sunnah untuk kita jadikan sebagai imam saat kita melaksanakan sholat wajib. Jadi kita niatnya sholat wajib, imam kepada makmum kepada sholat ya orang yang sholat sunnah itu nggak ada masalah, is okay dalam fikih Syafi'iyah misalnya itu memperbolehkan. Gitu ya. Jadi jangan terus kemudian meniatkan sholat isya setelah sholat tarawih, ini kebalik lagi. Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi ikut aja sholat, ya kan? Misalnya imam sudah mulai sholat tarawih, saya terlambat, belum sholat isya, saya jamaah dengan semuanya, diniati dengan saya sholat isya, meskipun imam sholat tarawih, nggak masalah. Karena begini, ya niatnya imam, niat menjadi imam itu kan sunnah. Tapi kalau niat makmum itu wajib. Sehingga kalau misalnya saya sholat tanpa niat menjadi imam, tidak ada masalah. Tapi kalau saya sholat kemudian menjadi makmum tanpa niat menjadi makmum, itu yang bermasalah. Nah, ini yang harus dipahami. Saya kira teman-teman sudah paham lah itu, kalaupun tanpa harus dijelaskan. Ini teman-teman kan sudah semester berapa ya? Semester 3. Semester 3. Iya, semester 3 itu kan berarti sudah pada pinter lah, apalagi hanya masalah fikih kan. Saya kira sudah pada menguasai. Jadi sekali lagi seperti itu. Nah, saya baru muncul kan ini kan, biar Anda melihat saya. Saya itu serius kalau kuliah itu ya. Jadi sekali lagi sholat yang demikian ini ya kan, itu ya akhirnya mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ini tidak benar. Gitu. Jangan sampai terus kemudian mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Ya, mungkin itu ya beberapa. Tapi dalam analisis hadisnya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau hadis yang diriwayatkan Sayyidah itu menjadi kurang pas kalau dijadikan sebagai dalil sholat tarawih 11 rakaat karena ada kata-kata maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli fi Ramadan wala fi ghairihi. Wala fi ghairihi itu kan berarti tidak hanya pada bulan Ramadan, ya kan? Lebih dari 11 rakaat. Artinya apa? Bahwa sholat yang dimaksudkan itu adalah sholat witir, bukan sholat
tarawih. Itu ada yang belum jelas? Saya kira cukup saja ya, karena saya habis ini ada rapat ini, mohon maaf. Cukup, Pak, cukup. Cukup ya? Oke, saya kembalikan ke Mbak Tiafania selaku host kita pada siang hari ini, dan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang saya minta Mbak Tia untuk selalu bisa memancing pertanyaan-pertanyaan. Kalau perlu Mbak Tia juga boleh bertanya, tidak harus menjadi host saja gitu ya. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Aplaus untuk kita semua. Ya, mohon maaf, semoga bermanfaat dan sudah banyak kemajuan. Semoga minggu depan tidak mengecewakan. Ya, kalau bisa paling tidak sama dengan pertemuan hari ini atau justru lebih baik dari pertemuan hari ini. Kita akhiri teman-teman semua dengan membaca dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana farjudhu ilaina inda yajina ilaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekodnya bisa dikirim ya, Mbak? Ya, Pak, baik, Pak. Rekamannya. Ya. Terima kasih.